Selamat datang di tutorial yang keempat. Di tutorial kali ini kita akan mempelajari cara membuat main menu seperti ini, di mana ada judul game dan ada tombol-tombol untuk play, untuk membuka menu settings, dan untuk quit. Uh, tapi karena keterbatasan waktu di tutorial kali ini kita hanya sebatas membuka tutup menunya ya. Di sini belum ada isinya di menu settings ini. Ini akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi mohon maaf. Sekarang mari kita mulai. Jadi ini adalah game yang kita buat dari pertemuan 2 dan 3. Untuk membuat menunya pertama kita buat scene baru dulu ya. Kalau di Windows itu Ctrl N, kalau di Mac itu Command N. Oke. Kita sudah di scene yang baru ini. Isinya cuma ada kamera ya. Ini kita save dulu aja. Kita save di folder scenes. Kita beri nama aja menu. Save. Oke, sekarang jadi ada yang buat game yang main, terus ada yang buat menu yang kosong. Oke, terus kita nanti kemungkinan mau kita kasih judul gamenya misalnya di sini, terus di sini ada tombol-tombolnya. Nah, itu semua adalah user interface, jadi kita pertama butuh ke bagian UI, terus kita buat canvas. Nah, kalau kita kalau belum ada, nanti dia otomatis masukin event system juga ya. Ini buat kontrol, misalnya nanti ada tombol, ada apa, itu nanti semuanya dikontrol sama event system. Jadi sekarang kita ke canvas. Ini nanti kalau di sini ada beberapa settingnya. Contohnya di canvas scaler ini gunanya buat kalau gamenya udah jadi, nanti misalnya di gamenya diekspor kan nanti bisa dimainin berbagai jenis komputer, layarnya ukurannya beda-beda. Nah, ini gunanya buat nyesuaiin ukuran interface-nya biar kalau ukuran layar komputernya berubah, interface-nya tetap jelas kelihatan. Nah, kalau ini kita ganti ke scale with screen size. Kemudian ini saya sesuaikan dengan resolusi monitor saya. Kalau yang lain mungkin ukurannya beda. Jadi saya buat 1280, kemudian 800, kemudian ininya 0,5 agar dia stabil di antara menyesuaikan lebar dan tingginya. Oke. Kemudian di dalam canvas, ini kita buat dulu aja UI text. Nah, pastikan objek text ini merupakan child object dari si canvas ya. Ini kita pindahin sini aja biar nggak pusing ngelihatnya. Oke, ini kita beri nama dulu aja text title. Kemudian kita buka di sini di komponen teksnya. Ini mungkin terlihat familiar ya, kayak seperti misalnya di program seperti Word atau yang lainnya. Ini tombol-tombol seperti text editor ya. Ini buat alignment-nya, terus di sini ada font size-nya. Nah, ini pertama biar lebih jelas kita warnanya kita ganti dulu ya, jadi biar lebih kelihatan. Terus, nah ini kalau misalnya kita perbesar, nanti dia hilang. Ini karena kalau kita lihat di scene view, objek teksnya ini ada ini apa bounding box-nya ini ya. Ini box-nya ini dikendalikan ukurannya dengan di rect transform ini untuk lebarnya, ini untuk tingginya. Jadi misalnya, nah tadi itu tingginya kurang, jadi kalau tingginya kurang teksnya hilang nggak kelihatan. Ini misalnya mau kita buat ukurannya mungkin berapa misalnya? Ya kira-kira segitu. Nah, ini teksnya kita alignment-nya kita atur dulu. Terus kita perbesar. Nah, misalnya ini nanti kan judul gamenya nih. Misalnya judulnya shooter gitu ya. Terus misalnya mau di sini bisa kita ganti juga mau dibikin bold atau italic atau bold dan italic gitu. Atau bold aja. Gitu juga bisa. Nah, kemudian ini kita geser ke atas aja ya. Mungkin sekitar gitu. Terus, oh ya, kalau dengan teks komponen teks seperti ini bisa kita tambahin komponen lain, namanya outline. Ini bisa
memberi outline atau garis di luar hurufnya ya. Misalnya ini kan garisnya jadi ini garis warna hitam nih, ini warnanya hitam. Kalau misalnya angkanya kita besar itu kelihatan di sekitar hurufnya itu ada garis hitamnya ya, ada outline-nya. Jadi ini bisa kita matiin kalau misalnya nggak ada tuh kayak gitu, kalau ada gitu. Ini cuma buat apa? Biar lebih enak dilihat aja sih. Soalnya ini nggak harus. Terus kalau misalnya kalian ada mau ganti font ya, ini kalian bisa nanti masukin fontnya ke dalam aset, ke folder assetsnya ini. Terus nanti bisa dipilih dari sini. Ini karena saya nggak masukin default, dia pakai defaultnya Arial. Sekarang kita mau membuat tombol-tombolnya. Jadi kita bisa ke sini right click, kemudian UI, button. Nah nanti dia buat tombol ya. Terus misalnya ukurannya mau kita ganti dulu. Nah ini karena dia udah ada sprite-nya, jadi dia kelihatan bounding box-nya. Kita bikin mungkin besarnya, terlalu besar mungkin, oke segitu. Nah ini semua ini adalah atribut atau komponen-komponen dari si buttonnya itu sendiri ya, bukan teksnya. Jadi ini kalau diganti warna itu warna buttonnya yang berubah. Nah, kita kalau mau ganti teksnya itu ke sini. Nah ini ada objek teks di dalam objek buttonnya. Jadi kalau mau ganti teksnya dari sini. Ini kita perbesar ya, kita perbesar. Terus misalnya kita ganti tulisannya jadi play. Nah, ini jadi play button. Terus ini kita ganti namanya aja biar nanti kalau kita lihat-lihat kita tahu ini dia adalah objek yang mana. Ini button play. Terus ini kalau save terus kita jalanin, nanti si button ini udah berfungsi kayak button ya. Kalau diklik tuh dia ada itunya apa, berubah warna, tek tek tuh kelihatan kayak kalau diklik tuh dia tuh udah berfungsi kayak tombol, cuma belum ada fungsinya ya, dia cuma diklik aja. Jadi sekarang kita udah ada satu contohnya, kita bisa copy, kita bisa itu ya, Command D atau Control D ya buat duplicate. Terus kita pindahin posisinya lebih ke bawah. Nah, ini misalnya segitu atau kurangnya. Mungkin sekitar, oke segitu. Ini kita ganti nama jadi misalnya settings. Terus teksnya kita ganti tulisannya jadi settings. Nah, ini nggak muat ya, jadi kita kurangin sedikit ukurannya. Ya, gitu. Kemudian kita tambahin satu lagi, duplikat sekali lagi. Terus ini kita kasih nama quit. Teksnya juga kita ganti jadi quit ya. Jadi, oh ya, terus ini karena dia sedikit tulisannya, hurufnya, jadi kita ganti ukurannya sama kayak yang play aja ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah ada 3 tombol, udah ada judulnya, terus tombolnya udah ada 3 ya, ini bisa kita klik-klik begini. Oke. Sekarang kita mau bikin kalau misalnya kita klik terus play, itu kan nanti dia pindah ke scene yang ini ya, scene yang untuk game ya. Terus kalau kita klik quit, nanti gamenya di quit. Terus kalau kita klik settings, dia nanti ngebuka kanvas satu lagi yang tulisannya itu settings. Jadi nanti di menu itu kita bisa besar kecilin volume musik atau misalnya lain-lainnya, nanti begitu. Oke, karena kita pertama mau bikin fungsi buat tombol yang play dulu, kita langsung bikin script aja ya. Kita bikin script baru, kita kasih nama menu controller. Oke, ini kita double klik, kita buka di Visual Studio ya. Oke, ini kita rapikan dulu.
kita untuk play button ini kan nanti dia kalau diklik dia fungsinya itu akan ngeload scene yang gameplay ya, yang main ini ya. Jadi dia harus punya fungsi untuk mengganti scene-nya menjadi scene lain. Jadi untuk itu kita harus ke atas ini kita tambahin using Unity Engine dot scene management. Nah itu namanya, kita tetap tambahin di atas ya, using Unity Engine dot scene management. Ini gunanya biar dia nanti dapat akses untuk ngeganti scene-nya ya. Jadi oke. Kita nggak pakai misalnya void start atau apa, kita bikin sendiri. Jadi kita bikin function sendiri yang nanti bakal disambungin ke si tombol play button ini. Nanti ada di bawah sini ya untuk kita masukinnya. Nah, karena kita mau masukin function itu di luar dari script, jadi kita bikin depannya public void misalnya load scene. Oke. Terus atau jangan load scene deh, kita ganti atau kita bikin gini aja, to game. Biar nanti kalau button yang diklik dia langsung pilihannya untuk masuk ke scene yang gameplay, yang main. Kita langsung bikin aja. Oh sorry, sebelum itu kita ke sini, kita buka yang di sini file, build settings. Nah ini kita di scenes in build ini kita harus masukin dulu. Pertama yang paling depan kan main menu, jadi main menu. Di sini ada angkanya, index numbernya dia 0. Kemudian yang main, yang untuk gamenya. Di sini index numbernya 1. Jadi ini nomor ini penting ya untuk nanti buttonnya, untuk biar untuk dikendalin sama buttonnya. Jadi karena nanti ini untuk yang gameplay ini angkanya 1, jadi nanti di script kita masukin angkanya 1 seperti ini. Kita bikin scene manager dot load scene. Terus nanti di sini ditunjukin ya, bisa pakai nama scene-nya atau bisa juga nanti kita pakai index number. Jadi scene manager dot load scene pakai nomornya tadi 0 ya, dia index number 0, di sini dibilang bisa masukin scene build indexnya 0. Oke, ini udah. Terus kita kembali ke sini, tunggu dia compiling sebentar. Nah, sekarang kita tempelin scriptnya ke objek yang nggak berubah, misalnya kayak kamera nih. Kita, mana dia? Si ini, menu controller, kita tambahin komponennya ke sini. Terus kita ke play button. Terus kita pencet yang tombol plus ini. Nah, ini kita drag si main kamera ke sini, ke dalam slot ini. Kemudian kita buka ini. Kita pilih yang menu controller, lalu to game. Ini kita save. Terus kalau kita jalanin, harusnya dia nanti masuk ke si scene yang berikutnya ya. Kita klik. Oh sorry, sebentar. Play button, menu controller, to game, sebentar ya. Oh sorry, ini harusnya harusnya 1 ya. 0 itu main menunya sendiri, dia malah nge-restart scene ini jadinya kalau gitu. Sorry. Harusnya 1, ini kita save lagi. Sekarang kita coba ya. Kita compiling. Oke. Kita jalanin. Nah, dia nge-load ke scene game ya. Sekarang seperti biasa. Jadi udah bisa berfungsi play buttonnya sekarang. Sekarang kita akan sebelum kita masuk ke yang settings, kita ke quit button dulu karena itu harusnya lebih mudah ya. Jadi kita bikin satu lagi di sini, public void quit. Sorry,
Ini dia autofill tadi. Jangan quit deh. Quit game. Nah, terus kita bikin quit. Nah, di sini kita tinggal masukin aja application.quit. Terus ini harusnya udah ya. Ini kita tinggal ke quit buttonnya. Terus di sini drag lagi si kamera karena scriptnya ditempel di kamera. Terus ke menu controller. Terus quit game. Nah, ini kalau gamenya di build atau di export, kalau udah jadi ini dipencet dia berfungsi nge-quit game ya. Tapi karena ini lagi di dalam Unity, nggak dijalanin. Tapi kalau dia itu, ini fungsinya udah ada. Jadi, karena memang cuma ini perintahnya. Nah, terakhir sekarang tombol yang settings. Kalau yang untuk ini, kita nggak perlu untuk ngebuka menu settings, misalnya kita nggak perlu bikin scene baru lagi di sini terus settings. Kita bisa bikin settings itu di scene yang sama. Gimana caranya? Kita bikin canvas satu lagi. Jadi ini kita kasih nama dulu yang lengkap, canvas. Gini, canvas, misalnya kita kasih nama ini canvas yang main. Terus kita duplikat, kita kasih nama canvas settings. Yang ini kita disable dulu. Sekarang yang ini kita edit. Kita misalnya butuh tombolnya cuma satu nih, kita satu dulu aja buttonnya. Yang ini kita ganti jadi, kita ganti namanya jadi button back. Terus posisinya kita taruh di bawah. Kita ganti juga teksnya dari play jadi back. Terus kemudian ini kan settings ya, jadi title-nya ini kita ganti jadi title dari menunya ini ya. Jadi settings. Terus kita tutup. Nah, sekarang ada dua canvas ya. Kita punya canvas yang main ini sama kita punya canvas yang settings. Nah, sekarang kita mau kalau kita klik yang settings di yang main, kita klik settings, nanti canvas yang main ke disable, terus canvas yang setting ke enable. Sebaliknya juga kalau kita klik yang back dari settings, kita mau dia nge-disable yang settings, terus nge-enable yang main. Caranya kita ke buttonnya settings. Di sini kita drag aja canvas settings. Terus di sini kita ke game object-nya. Terus set aktifnya. Ini yang kita set sebagai apa namanya? Ini ya, function yang dijalanin. Ini kita bikin kan kita mau ngebikin yang settings ini jadi canvas yang settings jadi enabled. Jadi kita bikin di sini checkbox-nya kita nyalain biar dia enabled. Terus tambahin satu lagi, yaitu si canvas main-nya itu sendiri, biar nanti dari sini kita bisa ngeset biar dia ke disable. Jadi sekali klik yang ini kebuka, yang ini ketutup gitu. Sebaliknya juga nih nanti di yang back button ini juga kita, ini tadi copy dari yang play ya, ini kita ganti aja. Jadi kita bikin ini dulu, kita drag dari yang main, terus game object kita bikin dia jadi enabled. Terus satu lagi kita drag dari yang canvas settings, kita bikin juga dia jadi disabled, jadi ngeflip ya, gantian. Sekarang kita coba. Oke, kita klik settings. Nah, dia kebuka yang settings, kita klik back, kembali ke yang main ya, ke main canvasnya. Bisa set gitu. Nah, jadi fungsi dasarnya udah jalan ya. Ini udah bisa quit harusnya, ini udah bisa buka tutup settings, dan ini udah bisa nyalain gamenya.
Nah, sekarang kan fungsi-fungsi dasar udah jalan semua. Tapi contoh kayak yang canvas settings ini masih kosong ya. Harusnya nanti di sini ada setting untuk volume background music, sini ada setting untuk volume sound effects, kemudian misalnya ada tombol toggle untuk full screen. Tapi itu semua akan kita pelajari dan akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Kali ini sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial yang berikutnya.